Pelajaran di padang gurun, Ulangan 8 ayat yang ke-16 dipersilahkan. Ulangan 8 ayat yang ke-16. Ulangan 8 ayat 16 dari demikian. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Disambung Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai padang gurun, maka tidak selamanya itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Ya, meskipun di padang gurun itu kalau malam begitu dingin, kalau siang begitu panas. Dan juga kalau di padang gurun itu identik tidak ada apa-apa. Tidak ada air, tidak ada tanaman yang hijau. Jadi betul-betul suasana yang gersang, yang kering, yang menakutkan itu di padang gurun. Tetapi justru kalau kita mau memperhatikan, Tuhan sebelum membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan membawa bangsa Israel lebih dahulu ke padang gurun, ya. Kita ingat beberapa contoh dalam firman Allah, bagaimana tokoh-tokoh besar itu dilatih oleh Tuhan di padang gurun. Kita ingat seperti Bapak Abraham, dia berjalan mengelilingi padang gurun. Kita ingat yang dialami oleh Ishak, dia melihat kemuliaan Tuhan di Gerar, itu terjadi di padang gurun, ya. Lalu kemudian Rasul Paulus, dia selama kurang lebih beberapa tahun ada di padang gurun, ada di Arab sebelum dia dipanggil untuk boleh melayani Tuhan. Jadi artinya padang gurun itu adalah sebuah tempat Tuhan memproses dalam kehidupan seseorang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali juga akan dibawa oleh Tuhan ke padang gurun. Tidak untuk dihancurkan, tidak untuk dimatikan, tetapi untuk diproses menjadi lebih baik. Sehingga hal ini boleh memberikan sebuah pelajaran dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah, bahwa akhir daripada awal itu lebih bagus, ya. Akhir itu lebih daripada awal, awalnya jelek tapi akhirnya itu bagus. Nah, itu ketika Tuhan yang membentuk di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita Tuhan izinkan melewati yang namanya padang gurun, sama sekali tidak ada maksud jahat daripada Tuhan, tetapi yang ada adalah maksud baik daripada Tuhan, ya. Karena Tuhan tahu akhir daripada segala sesuatu dalam hidup ini adalah Tuhan tahu bagaimana di dalam kehidupan kita ketika kita ada di dalam rancangan-rancangan damai sejahteranya Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel ketika mereka berjalan keluar dari Mesir, mereka sudah langsung masuk di tempat yang namanya padang gurun, ya. Dan pada waktu itu mereka menghadapi yang yang namanya Laut Teberok. Belum sempat mereka bisa menyeberang, tentara Fir'aun dan orang Mesir mengejar, hendak menangkap mereka dan membunuh mungkin, atau membawa mereka semuanya kembali menjadi budak dan mengalami kerja paksa yang lebih berat lagi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
ketika di padang gurun ya menghadapi laut Tobruk, maka jelas-jelas itu sesuatu hal yang sulit, karena tidak akan pernah terpikir ataupun tersirat bagaimana caranya membuat sebuah perahu, karena tidak ada tanaman di sana yang bisa mengangkut 2 juta orang lebih menyeberang laut untuk boleh sampai kepada daratan yang ada di sebelahnya. Sekali lagi, padang gurun adalah sebuah proses Tuhan untuk kita boleh mengerti siapakah Tuhan itu. Ada banyak orang, dia tidak akan berserah, dia tidak akan menyerah sebelum ditekan. Ya, sari anggur itu didapat ketika dia ditekan. Baik buah delima, dia akan dijus, dia akan mengeluarkan sarinya ketika ditekan. Ya, nah itu adalah gambaran di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa ketika diproses di padang gurun, Tuhan mau ada sesuatu yang baik yang keluar dari dalam hati kita. Paling tidak iman dan pengharapan kita penuh kepada Tuhan. Iman dan pengharapan kita utuh kepada Tuhan. Karena ketika di padang gurun, maka jelas tidak ada satupun yang bisa kita jadikan pegangan. Ketika di padang gurun tidak ada sesuatu yang bisa kita jadikan pengharapan. Mau dan tidak mau, ketika kita di padang gurun, kita hanya bisa menengadah ke atas. Artinya kita hanya bisa berseru memohon kepada Tuhan untuk Tuhan boleh menyatakan pertolongannya atas kehidupan kita. Nah, ketika di padang gurun, Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi laut Tobruk, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk berdiri di depan laut, di hadapan umat Tuhan yang 2 juta orang itu. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengangkat tangan sambil membawa tongkatnya itu, dan Musa mengangkat tangan dengan tongkat yang teracung, dan ketika itu dilakukan maka laut Tobruk itu boleh terbelah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Di depan kita ada laut Tobruk, di belakang kita ada orang Mesir yang mengejar. Gambarannya situasi kondisi yang paling sulit, di mana kita sudah tidak bisa bergerak apa-apa. Nah, dari pelajaran yang pertama ini kita boleh melihat, ketika kanan kiri muka belakang kita sudah dijepit, selalu ada jalan di atas. Artinya selalu ada kekuatan dan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Yesus mengajarkan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Letih lesu berbeban berat, datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kelegaan. Ulang kali saya sampaikan bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan dan kita menyerahkan segala beban masalah kita kepada Tuhan, maka yang ada di pundak kita itu kita serahkan kepada Tuhan, beban berat kita itu kita serahkan kepada Tuhan, dan ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Pengalaman daripada seorang janda Nabi pada zamannya Elisa, ketika dia menghadapi problema masalah ekonominya, saya yakin janda ini dia salah perhitungan kalau boleh saya katakan, ya. Bagaimana dia mencoba ketika suaminya tidak ada untuk mencukupi kebutuhannya, dia mungkin memulai dengan berhutang yang kecil. Ketika keadaan mulai menghimpit, dia mulai berhutang lagi, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, dan lubangnya semakin besar. Dan akhirnya perempuan ini terperosok di dalamnya, dalam arti dia tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Nah, dalam kondisi yang paling dalam dia terperosok masalah ekonominya, barulah dia mengingat Tuhan. Nah, ini sebenarnya sebuah kesalahan,
ya, yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita mengingat dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya dalam hidup kita, situasi dan kondisi apapun yang terjadi, yang pertama-tama yang harus saudara panggil, yang pertama-tama yang mana saudara harus datang adalah kepada Tuhan. Ya, bukan ketika dalam kondisi sudah hancur, dalam kondisi yang paling bawah kondisinya, baru kita ingat Tuhan. Yesus menegur murid-muridnya ketika dia pergi bersama murid-muridnya dan perahunya dihantam oleh badai, dan firman Tuhan katakan murid-murid membiarkan Yesus tidur. Tetapi ketika perahu hampir tenggelam, barulah mereka membangunkan Yesus. Dan Yesus katakan, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Bukan tidak ada percaya, ada, tetapi kurang percaya. Artinya apa? Imannya masih gampang diombang-ambingkan. Nah, janda nabi ini, dia mungkin selama hidupnya dia mencoba dengan kekuatannya mencari pertolongan yang bukan daripada Tuhan, mencari pertolongan yang daripada manusia, mencari pertolongan dengan hikmat dan kekuatannya sendiri. Dan akhirnya setelah semuanya gagal, barulah dia ingat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedalam apapun kita jatuh, ketika kita datang kepada Tuhan, Yesus bisa angkat. Sedalam apapun kita tenggelam, ketika kita berseru kepada Yesus, Yesus bisa angkat dalam hidup kita. Nah, janda ini mendapatkan pertolongan dengan caranya Tuhan yang ajaib, dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Waktu Tuhan untuk kita, untuk menolong kita nggak pernah terlambat. Tetapi yang seringkali membuat terlambat adalah waktu kita datang kepada Tuhan. Ya, seharusnya dari awal janda ini sudah ditolong oleh Tuhan, tetapi dia terlambat datang kepada Tuhan, sehingga itu menghambat daripada kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ini sebuah pelajaran yang menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Lalu kemudian dari Laut Tebro, bangsa Israel diperhadapkan dengan kenyataan bekalnya habis, tidak ada makanan. Ya, kembali mereka berseru kepada Musa, Musa, kami tidak ada makanan. Dan Musa datang kepada Tuhan. Mungkin kalau boleh saya katakan dengan doa panjangnya, mungkin Musa katakan, Tuhan, 2 juta orang ini mereka butuh makan. Di padang gurun tidak ada apa-apa Tuhan yang bisa dimakan. Seandainya ada pun, itu pun juga tidak mencukupi untuk memberi makan 2 juta orang dan dengan sisa waktu perjalanan yang bangsa Israel tidak tahu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita bisa mendapatkan satu pelajaran yang indah. Bagaimana Tuhan menurunkan mana yang dikatakan oleh firman Tuhan yang belum pernah terjadi dan tidak pernah terjadi lagi untuk diterima oleh bangsa Israel. Dan itu adalah benar-benar roti dari surga. Nah, Tuhan mau mengajarkan dalam kehidupan bangsa Israel bahwa manusia hidup bukan saja dari roti, maksudnya yang roti yang jasmani, tetapi juga roti yang rohani, yaitu firman Allah. Bagaimana ketika firman Allah itu diberikan, dia akan memberikan kelegaan yang jasmani dan yang rohani. Sehingga Tuhan turunkan mana itu dari surga supaya bangsa Israel ingat bahwa yang memberikan mereka makan, yang memberikan mereka roti itu adalah Tuhan. Bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan hikmatnya sendiri, tetapi dari Tuhan. Berkatnya orang percaya itu adalah berkat dari Tuhan. Dan karena itu berkat dari Tuhan, dan berkat itu harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel meminta burung puyuh dan Tuhan beri, yang pertama mana, lalu kemudian yang burung puyuh, bangsa Israel ini serakah, saudara. Mana itu disimpan
Dan firman Tuhan katakan jangan kamu simpan sehari, habis sehari besok dikirim lagi. Tetapi bangsa Israel serakah dia simpan, dan akhirnya mana itu mengeluarkan ulat dan Tuhan begitu marah. Burung puyuh juga demikian. Mereka makan tanpa dimasak, langsung mereka makan dan akhirnya mereka sakit gigi, ya. Mereka serakah. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa berkat itu ada berasal daripada Tuhan, maka kita pun juga harus sadar mana yang menjadi bagian kita, mana yang menjadi bagiannya Tuhan. Ya. Tuhan mengajar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya diberkati untuk menjadi berkat, menabur untuk menuai. Jadi jangan sampai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kita mau menuai tetapi tidak mau menabur, ya, tidak cengli istilahnya. Saudara kita dari Mandak dari Chinese bilang nggak cengli, maunya masuk tapi tidak ada keluar. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan mengajar bangsa Israel supaya mereka tahu bahwa berkat itu bukan karena kuat mereka tetapi karena daripada Tuhan. Sehingga mana bagian kita dan mana bagiannya Tuhan itu harus betul-betul kita perhatikan. Supaya apa? Supaya berkat-berkat itu terus ditambahkan oleh Tuhan. Karena ada orang percaya ketika dia masih sederhana, dia begitu memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi justru ketika sudah menjadi kaya, ya, mulai hitung-hitung sama Tuhan, mulai pikir kalau keluar banyak, mulai mikir, dia lupa bahwa berkat itu asalnya daripada Tuhan. Artinya ketika Tuhan itu ambil berkat, maka kita tidak bisa apa-apa, ya. Jadi biarlah dalam kehidupan kita ketika Tuhan memberkati, kita pakai berkat itu untuk kemuliaan Tuhan, dan kita juga harus tahu bagian kita dan bagiannya Tuhan, dan kita pun juga menabur supaya kita menuai. Nah, ini pelajaran yang kedua yang kita dapat. Lalu Bapak Ibu Saudara yang berikut, di dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama mereka berada di sana, ulang kali Tuhan mengadakan mujizat, ulang kali Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan dirinya lewat berbagai mujizat. Tuhan mau supaya bangsa Israel itu mata rohaninya melek, hatinya terbuka, imannya bertumbuh, percaya bahwa Tuhan itu adalah iya dan amin. Tetapi kenyataannya bangsa Israel tidak mau imannya itu diteguhkan kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak mau imannya itu bertumbuh kepada Tuhan. Imannya adalah melihat baru percaya. Sementara iman itu adalah tidak melihat tapi percaya. Dalam suratan 2 Korintus dikatakan, perjalanan kami bukan karena melihat, tetapi perjalanan kami karena percaya. Dan Yesus pernah menegur dalam kehidupan Thomas ketika Thomas tidak percaya akan kebangkitannya. Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman adalah bukti daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan yang pasti akan kita terima. Itu iman. Jadi ketika kita beriman, kita percaya Tuhan pasti akan memberi, Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan menyembuhkan. Meskipun kenyataannya kita belum menerima, meskipun kenyataannya itu belum ada. Abraham ketika mempersembahkan Ishak, dalam Ibrani di sana dijelaskan mengapa Abraham berani mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, karena Abraham mempunyai keyakinan sekalipun Ishak itu mati, Tuhan mampu membangkitkan kembali. Nah, ini yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita bersama-sama. Bangunlah hidup kita itu bukan oleh karena melihat tetapi karena percaya. Ya, Tuhan sampai saat ini dia belum menyatakan wajahnya face to face dengan kita. Sampai kita bertemu dengan dia nanti,
lewat kedatangannya yang kedua kali barulah kita bisa melihat Tuhan itu secara nyata, face to face. Tetapi hari ini belum. Hari ini belum. Dan Tuhan mau hari ini meskipun kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh ada dalam hidup kita. Saudara, ketika kita beriman, kita melewati kemustahilan. Ketika kita beriman, kita melewati keterbatasan kemanusiaan kita. Ketika kita beriman, kita melewati hal-hal yang mustahil untuk kita bisa lakukan, dan itu bisa terjadi oleh karena kita beriman kepada Tuhan. Teruslah beriman kepada Tuhan, walaupun kenyataannya hari ini saudara sedang bergumul, walaupun kenyataannya hari ini saudara sedang sakit, tetapi berimanlah, percayalah bahwa kuasa Tuhan lebih dari apapun yang kita hadapi saat ini. Lebih dari apapun persoalan sakit penyakit yang sedang terjadi dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan lebih besar. Ya, itu pelajaran daripada di padang gurun yang boleh kita terima sama-sama pagi hari ini, supaya hidup kita boleh diteguhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dan kita terus maju bersama-sama dengan Tuhan, dan kita boleh terus diberkati oleh Tuhan sekalipun di padang gurun, karena itu merupakan proses daripada Tuhan kita mau bersukacita, karena sukacita itu menandakan kita beriman kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan akan melewatkan semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan gentar dengan situasi dan kondisi yang terjadi hari ini. Jangan percaya kepada apa yang dikatakan oleh dunia. Yang dikatakan oleh dunia itu semuanya hanya prediksi. Semuanya hanyalah perkiraan, seperti cuaca. Dia tidak bisa dengan pasti menjamin bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Tetapi kita mau lebih percaya kepada firman Tuhan. Kita mau lebih percaya kepada apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, itu menjadi pegangan dalam hidup kita. Teruslah hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan imani apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Orang benar dia hidup oleh karena iman. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus kiranya terus menyertai dalam kehidupan kita. Kita dibangun, kita diberkati oleh karena iman kepada Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.